Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali bertemu dengan Pak Gun dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita masih membahas tentang suratul Fatihah. Kalau pekan kemarin kita berlatih membacanya, dan alhamdulillah beberapa di antara kalian sudah mengumpulkan tugas membaca Al-Fatihah. Di antaranya juga sangat bagus sekali bacaannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makna dari Al-Fatihah atau arti maupun isi dari Al-Fatihah. Nah, kita setiap sholat, bahkan setiap memulai kegiatan membaca suratul Fatihah, maka kita pun harus memahami isi dari suratul Fatihah itu. Yang pertama, anak-anak, Fatihah secara bahasanya artinya adalah pembukaan, ya, sebagai pembuka. Maka ketika kita membuka Al-Quran, surah pertama yang ada di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah, surah pertama, ya. Yang surah ini terdiri dari 7 ayat, ya, 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Waladdallin, amin, itu 7 ayat. Nah, nama lain, ya. Jadi setiap surah Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Jadi para ulama memberikan nama. Termasuk juga ini dari penjelasan Nabi tentang nama sebuah surah itu bisa beberapa. Nah, maka Al-Fatihah pun demikian. Yang pertama namanya adalah Ummul Kitab atau induknya kitab, ibunya kitab. Mengapa demikian? Karena seluruh isi Al-Quran itu terangkum, tercakup di dalam suratul Fatihah. Jadi mulai surah Al-Baqarah sampai An-Nas yang berjumlah 114 surat itu, anak-anak, atau 113 berarti, karena Fatihah sendiri, maka itu terangkum intinya di dalam suratul Fatihah. Sehingga suratul Fatihah disebut ibunya kitab atau induknya kitab, dalam bahasa Arab dinamakan Ummul Kitab. Nah, yang kedua, di dalam suratul Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Nah, dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau 7 ayat, ya, yang diulang-ulang dan Quran yang agung. Nah, demikian di dalam surah Al-Hijr disebutkan. Apa arti as-sab'ul masani ini? Yakni 7 ayat, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Mengapa disebut demikian, ya? Disebut 7 ayat yang diulang-ulang, anak-anak, karena kita selalu membacanya suratul Fatihah itu di setiap sholat kita, ya. Coba mulai subuh 2 kali berdiri berarti kita 2 kali membaca suratul Fatihah. Zuhur 4 kali berdiri berarti 4 kali membaca Fatihah. Asar juga 4 kali, maghrib 3 kali, dan isya 4 kali membaca Fatihah. Belum kalau kita melakukan sholat sunnah, ya, tergantung jumlah rakaat yang kita lakukan, maka sebanyak itu pula lah jumlah kita membaca suratul Fatihah ini. Maka Al-Fatihah disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kemudian anak-anak, 2 nama itu saja yang kita pelajari di dalam kelas 1 ini. Berikutnya tentang tempat diturunkannya suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah ini adalah surah yang diturunkan di kota Mekah, ya. Kalau kita membaca di dalam sholat wajib, maka suratul Fatihah dibaca sebanyak 17 kali sesuai banyaknya rakaat di dalam sholat wajib itu mulai subuh sampai isya. Nah, tentang
isi suratul Fatihah atau pesan yang ada di dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah itu maka terdapat yang pertama itu ya adalah pujian kepada Allah tentang sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki Allah, sifat-sifat jamaliyahnya Allah, sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, dan seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim juga demikian. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Nah, seperti itu arti dari 1 sampai 4. Nah, kemudian di ayat yang keempat anak-anak, setelah ayat 1 sampai 4 itu berisi pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ayat ke 5 kita menyatakan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menyatakan bahwa Allah itulah Rabb kita, Tuhan kita, maka Allah lah yang kita sembah dan hanya kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta pertolongan. Ya. Ada kisah Nabi itu pernah membonceng ya di punggung onta ya, memboncengnya. Jadi tidak seperti sekarang membonceng di atas motor atau di atas sepeda, tapi membonceng di atas punggung onta atau naik onta bersama sahabat yang waktu itu masih usia 8 tahun namanya Ibnu Abbas. Nabi menasihatkan, wahai gulam, wahai anak, jika kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan maka minta pertolonganlah pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, maka demikian pula kita di dalam suratul Fatihah ini juga berisi doa, berisi permohonan kita. Kita minta pertolongan kepada Allah, kita menyembah hanya kepada Allah. Dan berikutnya ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukkanlah jalan yang lurus atau tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Nah, maksudnya apa? Bahwa kita meminta kepada Allah agar diberi petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu agama Islam ini. Siapa yang mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, maka berarti dia berjalan di atas jalan yang lurus, itu jalan keselamatan, jalan yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Kemudian dijelaskan di dalam ayat berikutnya, jalan siapa itu jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang-orang yang oleh Allah dianugerahi nikmat ya, yaitu para nabi, para soleh, para syuhada ya, para syahid ya. Itu adalah jalan-jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat, bukan jalan orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah maupun jalan orang-orang yang sesat. Yang dimaksud itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksud orang yang dimurkai dan sesat itu orang Yahudi dan Nasrani ya. Jadi secara garis besar anak-anak, isi dari suratul Fatihah yang pertama berisi pujian kita kepada Allah. Pujian ya, satu pujian kita kepada Allah. Dua, ikrar kita bahwa kita hanya menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan yang lurus. Jadi secara ringkasnya isi dari suratul Fatihah itu 3 hal itu saja. Kalau anak-anak sudah memahami, maka ini suatu hikmah yang sangat besar. Sehingga ketika kita sholat, kita tidak hanya sekedar membaca, tapi kita memahami. Karena ada doa-doa yang baik di dalam suratul Fatihah. Ada pujian-pujian kita atas kemuliaan Allah, atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak
kelas 1 semuanya Fatihahnya yang kemarin sudah disetorkan ke Pak Gun pelajari lagi, diperbaiki terus supaya ketika kita membacanya di dalam sholat maka adalah Fatihah terbaik kita. Karena apa? Karena tidak sah sholat itu kalau tidak membaca suratul Fatihah. Bahkan tidak sah walaupun sudah membaca tapi bacaannya salah-salah. Maka kita harus terus bersemangat belajar Al-Quran, belajar memperbaiki Fatihah kita, belajar membaca Al-Quran kita dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga para orang tua, harusnya menjadi kewajiban kita jika kita tidak mampu mengajarkannya sendiri, mencarikan guru-guru terbaik untuk anak kita agar anak-anak kita semakin akrab dengan Al-Quran, semakin mencintai kitab sucinya, dengan begitu juga akan mencintai Robnya, mencintai Rasulnya, dan kelak akan menjadi orang-orang yang ikut menjayakan agama kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.